Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online TYC Padang. Wah, senang banget bisa jumpa teman-teman lagi. Nah, sebentar lagi ibadah kita akan mulai. Namun, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat yang luar biasa pada malam hari ini. Selamat beribadah. Bapa, sekarang kami ingin menyembah-Mu, bertahtalah Engkau atas pujian penyembahan kami ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
kita kehadiratnya. Oh, kami menyembahmu selalu, kami meninggikan namamu, Yesus Raja. Engkau sumber kekuatanku, glory, glory, glory bagimu, glory, glory, glory bagimu Tuhan. We worship you, Lord. We give you glory, glory Jesus. Hallelujah. Hanya kau yang layak dipuji, hanya kau yang layak disembah. Berkuasa namamu, bertahta atas pujian kami. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Wah, penyembahan yang sangat luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan obrolan yang disampaikan oleh Felis dan Koprima, tentunya mengenai obrolan tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan Bapa hanya kami haturkan dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala cinta kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tenangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ibadah kami ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa kami ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hai Kopri. Halo Fe, gimana kabar? Gimana kabar? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Hai teman-teman, sapa dulu. Halo teman-teman ya. kita. Selamat malam, ketemu lagi nih. Sudah lama gak jumpa ya. Thank you nih Fe, udah dikasih kesempatan untuk teman-teman yang udah persiapan untuk acara kita malam ini. Iya dong kok, karena kita udah disediakan waktu nih kok, kita harus gunakan dengan sebaik mungkin. Luar biasa. Iya. Obrolan kita malam ini seru banget nih kok kayaknya nih Seru kok. dong. Gimana 2020 kok? Mantap. Ya 2020 Ketawanya Covid gitu. ya, Covid jadi memang segala sesuatu cukup berat. Dan ya saya rasa semua orang merasakan itu. Betul. Baik teman-teman yang sekolah sampai pun teman-teman yang punya usaha pun juga Kena. pasti rasakan Semua itu. segmen kena ya Pasti. kok. Pukul rata. Pukul semua. rata. Kamu sekolahnya gimana? Kena juga. Karena kok. juga kan nggak bisa ketemu orang. Bener. Iya. Gimana? Kayaknya dari nada suara Koko tadi kayaknya agak berat 2020 buat Koko nih. Buat usaha gimana kok? Ya, Usaha. jadi sebelum ke sana sebetulnya 2019 kan saya doa juga sama Tuhan. Kira-kira apa sih yang Tuhan mau latih saya gitu. Dan saya dapatnya iman dan dikonfirmasi dengan khotbah
Ko Ogi itu waktu itu. Saya masih ingat di tempat syuting ini dia khotbah mengenai iman. Pertama kali kita syuting di sini. Ya. Saya enggak menduga sih ternyata saya dilatih Tuhan sampai kondisi yang Covid gini, dan saya pun enggak tahu karena 2019 semuanya berjalan oke sih menurut saya ya, dengan kondisi semua yang ada, dan saya enggak menduga ya seperti ini gitu. Gimana kok? Apa yang terjadi dengan usaha kok? Ini kayaknya ada bobo defisit guys. Aduh. Udah pastilah. Kering kan. Ya, jadi 2019 saya cukup senang sih karena pertumbuhan siswa apa segala macamnya ya oke. Tapi Desember masih senang, Januari masih oke, dan saya enggak berpikir kalau ternyata pandemi ini menyerang ke semua dunia, seluruh negara. Jadi saya pikir cuma Cina aja. Ya, China aja. Nah, waktu setelah Maret kan itu, Maret minggu ketiga, kan itu sekolah tutup, semua tutup. Saya masih ingat jam 5 sore saya jalan sini seperti jam setengah 7. Jam 7 itu seperti jam 4 subuh. Jadi semuanya tutup, dan otomatis karena usaha saya di bidang anak-anak, pendidikan dan anak-anak, orang tua kan pasti concern ke situ kan. Nah, jadi akhirnya banyak yang stop, banyak yang berhenti. Dan itu pasti pengaruh ke banyak hal kan. Berarti apa yang Koko doakan di 2019 Tuhan jawab tentang iman, dan di situ iman Koko benar-benar diuji ya kok. Iya, jadi saya juga cukup stres ya waktu itu ya. Karena kondisi kan, dan mungkin nih baru pertama kali, dan ya saya pikir sempat bingung juga nih bagaimana segala macam. Jadi ya betul-betul iman lah yang diharapkan. Stresnya sampai nggak tidur kan, nggak makan? Nggak tidur, dan makan pun rasanya ya tentu makan sayur, nggak bisa makan daging. Iya betul. Tapi memang melalui proses Tuhan tadi itu, Tuhan memang bentuk iman Koko ya kok. Iya, karena ya kita dilatih Tuhan ya, selama kita hidup ini Dia melatih kita lewat proses kan. Jangankan kita, semua yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab sampai murid Yesus pun dia harus mengalami proses kan, untuk bisa kayak Petrus berkhotbah. Dia kan melalui proses yang panjang, bahkan dia sampai harus menyangkal Kristus kan. Kan proses itu. Iya. Tapi kok satu sih yang benar-benar Felis rasakan, karena Felis juga merasakan nih kok. Iya. Gimana? Di 2020 Tuhan uji iman Felis, Tuhan proses lah Felis di situ, dari dimana Felis yang pertamanya lagi semangat banget nih untuk melayani, terus tiba-tiba ada satu hal yang bikin down gitu. Oh ya? Kan, bikin apa mundur. tuh? Ada deh, aduh ingin tahu aja. Rahasia, dia curang korek-korek saya tapi dia tidak boleh ditanya. Itu, ini ahli detektif nih teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman yang punya rahasia. Kalau ngobrol sama Felis terbuka teman-teman. Nah, terus di situ kok ketika Felis diuji kan kok, sulit sekali rasanya bersyukur kok. Oke. Kok gimana? Iya, bersyukur ya. Kita sih sering ya dengar kita harus mengucap syukur, berterima kasih segala kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita lagi senang ya, semua orang sih gampang bersyukur, ya kan? Oh, dapat nilai bagus, segala sesuatu baik ya pasti gampang bersyukur. Tapi yang Tuhan tuntut dari kita tuh sebetulnya bersyukur kan dalam segala hal. Betul. Nah, itulah tujuannya kenapa kita tuh harus bersyukur, karena kalau kita bersyukur, kita tuh sebetulnya menerima setiap apa yang sudah Tuhan berikan, baik masalah, baik nilai yang jelek, baik ya semuanya itu ya kita menerima dengan hati yang sukacita, tidak bersungut-sungut sebetulnya. Iya, itu sih kok, karena Felis waktu benar-benar diuji itu, aduh Tuhan, rasanya Felis tuh mau bukan ini loh yang terjadi, Felis maunya ini Tuhan, tapi kenapa kok ini yang kejadian gitu? Tuhan mau apa dengan situasi seperti ini gitu? Tapi ternyata ya pelan-pelan Felis mulai belajar, ternyata Felis, ini proses yang harus kamu lewati. Kamu mau semakin mengenal aku kan? Inilah cara aku untuk membentuk kamu. Betul. Menjadi anak-anak yang benar-benar mengerti apa mauku gitu. Ya, jadi sebetulnya kita tuh dalam proses Tuhan tuh kan sebetulnya dia ngajarin kita kan. Iya. Dia membentuk. Iya, dia mengajarkan kita, membentuk kita, melatih kita. Oh, ternyata kalau kamu dalam kondisi seperti ini loh yang harus kamu lakukan. Betul. Jadi
Ya, semuanya kan pasti ada tujuan yang lebih baik. Tuhan kasih sesuatu tuh pasti ada dasarnya. Benar. Dia bukan, sudahlah, terlalu senang hidup lu, kita tes. Enggak, kan Tuhan kan bukan gitu ya. Iya, Dia bukan. bukan pengacara, pengangguran banyak acara kayak gitu ya. Jadi memang dia menguatkan kita dari segala masalah, dan respon kita, ucapan syukur kita itu dia juga lihat kan sikap hati kita. Iya, dan dari proses itu tuh Tuhan pengen lihat bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita. Betul. Kalau iman ini tanggung jawab kita kan, kok. Bukan iman Felis bukan tanggung jawab Koko kan? Iman Koko juga bukan tanggung jawab Felis kan? Ya, jadi kalau bicara masalah pertumbuhan iman seperti biji sesawi itu kan salah satu ilustrasi yang Tuhan berikan ya. Iya, benar. Pertumbuhan iman tuh bukan tanggung jawab siapapun. Bukan kita berikan sama seseorang terus atau sama Tuhan sendiri, bukan. Pertumbuhan iman kita, seberapa besar iman kita tuh itu tanggung jawab kita sendiri. Contoh misalkan berkat lah. Yang paling sederhana kan. Iya. Siapa sih yang tidak mau diberkati, dan Tuhan menjanjikan berkat. Iya, semua bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mungkin yang jauh dari Tuhan, bahkan Tuhan tetap berkati. Nah, itu tapi masalahnya Tuhan itu tidak memberikan berkat langsung plus semua dapat. Nah, orang itu diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap berkat itu. Betul. Ya kan? Masa orang yang malas mau juga diberkati, ya kan? Orang yang, ya saya percaya sih tidak ada teman-teman di sini. Misalkan gini lah, kita belajar, ada temannya satu belajar, yang satunya tidak belajar, duduk main Mobile Legend, ya kan? Tahu-tahu tiba-tiba minta nilai yang bagus. Nah, itu kan salah satu yang tidak masuk akal kan. Siapa tuh yang kayak gitu? Kayaknya Yefron tuh, Bang Yefron. Oh enggak, Bang Yefron udah sekolah ya. Udah kerja. Ya, itu salah satu. Keselamatan juga sama. Tuhan Yesus memberikan keselamatan untuk kita cuma-cuma. Iya. Tapi kita bertanggung jawab atas keselamatan itu, dan enggak mau, oh ya sudah diselamatkan, kasih karunia sembarangan, serampangan, ya kan enggak juga. Betul. Nah, iman juga gitu. Dan pertumbuhannya itu ya balik lagi diuji, dilatih lewat proses yang harus kita hadapi, kan petarung men. Kita harus tetap setia, pejuang yang setia, iya, ya kan kok. Nah, betul. bahkan kayak berbicara tentang iman, tentang kesetiaan, kita bukan hanya itu bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang punya jabatan tinggi atau seorang presiden, seorang raja, bahkan dari hal-hal kecil, dari kita, orang-orang kecil nih. Tuhan sudah uji kita, sudah kasih kepercayaan sama kita hal-hal kecil untuk kita bisa pertanggungjawabkan. Betul. Gimana Tuhan mau kasih kita tanggung jawab yang besar kalau sama hal yang kecil aja kita nggak bisa tanggung jawab? Iyalah. Iya kan? Koko ada contoh nggak sih? Apa hal kecil yang dulu Koko lakukan, terus tiba-tiba sekarang Tuhan percayakan hal yang besar? Koko udah bisa sampai sekarang ini, pasti nggak langsung dong Koko. Langsung punya usaha ini, pasti ada hal-hal kecil dulu dong yang Koko pegang. Iya, sebetulnya kalau kita dalam Tuhan itu kita tuh kan juga punya iman dan harus setia kan. Tadi pembahasannya setia. Betul. Setia dari hal kecil. Kalau kita sebagai anak Tuhan, apa sih kesetiaan kita yang apa kok? harus ini? Paling gampang dan paling sederhana tuh kita setia ndak doa sama Tuhan. Setia ndak baca firman. Ini yang berat. Oke, lanjut. Setia ndak kita kongko ngopi sama dia nih kayak gini nih. Minum dulu. Ya, duluan. Jadi itulah yang menurut saya kesetiaan yang paling penting ya. Karena Daud kesetiaan paling kecilnya apa? Bukan pimpin langsung bangsa yang besar, enggak. Dari kurir Gojek ngantar makanan, ya kan tuh abang-abangnya main gitar kecapi hanya nyembah dan orang ada dengar. Siapa yang dengar? Ya itu 3M-nya itu. Ya kan? Cuma itu aja kan? Dari kecil. Iya. Semua dari hal yang kecil. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kesetiaan kita ya sebagai siapapun itu, mau gembala, mau leader, bahkan teman-teman adik-adik kita, anak-anak kecil, ya kesetiaannya kan dilatih dari itu. Iya, dari betul. sekolah minggu itu. Bener banget sih kok. Bahkan tuh Oke, mungkin dari orang-orang kecil Tuhan udah percayakan hal kecil. Kayak Daud yang tadi tuh, karena Koko singgung Daud tadi kan,
dia udah jadi seorang raja loh. Mm-mm. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang mau dia Nah, buat. iya kalau kamu lihat itu kan dia diurapi kan masih bocah tuh, masih kecil kan. Iya, masih Nah, kecil. Iya kan? Tapi menuju ke sana untuk menjadi seorang raja, memimpin sebuah bangsa, kan prosesnya panjang. Betul. Ya kan? Dia harus dilatih bukan ketemu langsung Saul kan, bukan langsung ketemu Goliat. Dia ketemu sama singa, hewan-hewan liar di hutan dulu kan. Dia dilatih dari sana. Terus mentalnya, imannya dilatih dari situ. Nah, saya punya embek hilang nih. Nah, ketemulah sama singa. Nah, dia dilatih di situ. Jadi Daud sih menurut saya sih petarung luar biasa ya. Dia hebat sih. Luar Bahkan biasa. dia aja berani kok ngomong, Tuhan ujilah aku. Nah, itu di Mazmur tuh, di Mazmur Iya. 26 kan. Dia bilang, iya. nah saya tanya tuh sama kamu berani enggak doa seperti Daud tuh? Kok jangan, karena kalau kita minta Tuhan gak main-main Main-main. kok. Dia tuh Allah yang gentle God. Iyalah. Ya kan, enggak berani. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu dan menurut dia baik, udahlah. Kok pernah tuh? Ya, kita kan kadang-kadang lah. Sok-sok gitu. Kadang-kadang kan ya pernah, tapi sekali dikasih semaput juga. Ya, janganlah cari, kalau kita merasa belum ini, ya Tuhan kasih yang sekedarnya aja. Tapi tetap kita, walaupun Tuhan kasih hal kecil, kita tetap harus jalankan itu dengan semampu kita ya kok. Iya. Nggak boleh, aduh Tuhan aku nggak sanggup. Karena kalau Tuhan kasih tahu kita sesuatu, Tuhan kasih izin sesuatu terjadi, Tuhan tahu kita sanggup kan. Iya, Kok? jadi gini V, kalau misalkan kita Tuhan percayakan yang kecil, dia percayakan tuh pasti dia tahu kapasitas kita, ndak akan sembarangan. Dan kalau kita ndak bisa menyelesaikan yang hal kecil, dia akan kejar terus supaya kita sampai bisa menyelesaikan itu. Iya. Nah, jadi istilahnya ya kalau kita main game nih, ya kita cerita main game kan ada level-level tertentu untuk kita dapat skill tertentu. Iya, betul. Ya sama lah ikut Tuhan, ndak ada bedanya. Bener, Iya bener kan? banget. Nah, teman-teman nih pasti, kalau saya sih dulu main Dota, ya iklan. Gitu lah, kalau yang Felis tahu kalau orang main Dota sampai nggak tidur tuh biasanya kok. Iya dulu lah, masa dulu kuliah. Nah, tapi itu dia kan, kalau setiap kali kita diuji itu adalah langkah kita untuk bisa naik satu step. Pasti. Naik lagi. Iya. Semakin atas semakin kencang badainya, semakin kencang Iya. anginnya. Kadang meskipun kita sudah lewat ya, sudah lewat di level tertentu, kadang Tuhan tuh mau kita balik sebentar. Nah, Untuk mengucap ya hanya untuk melihat kebaikan Tuhan tuh loh. Iya, untuk mengucap Ya kan syukur kadang mereka. waktu saya nih sharing sedikit, waktu saya 2020 kok gini ya? Harusnya kan enggak gini. Enggak ngerti. Kondisi pada saat itu enggak ngerti, tapi setelah melewati itu ternyata ternyata nih Tuhan awak nih begitulah. Ternyata ini maunya. Ya, dulu sih kita protes. Bersyukur tuh berat, tetapi kayak sudah terjadi, sudah melewati itu, ternyata gini. Maksudnya tuh loh kita. ini. Iya. Kita baru ngerti sudah selesai kan? Iya, bener banget sih kok. Karena nggak mungkin sih Tuhan langsung jelas-jelas nih. Kalau aku ngasih kamu kayak gini, kamu harus ngerjakan ini. Iya. Tapi Tuhan kasih kita berpikir itu, makanya kita dikasih hikmat. Iya. Ya kan? Kalau untuk kita bisa berpikir, kalau begini, aku harus coba ini nih. Kalau ini nggak berhasil, aku harus coba ini. Sampai Iya. kita bisa menemukan cara seperti yang Tuhan mau, supaya sesuatu yang dikasihnya tadi tuh bisa berhasil. Iya, itu proses. Jadi iman itu harus melalui proses. Benar. Ya. Jadi ndak bisa kita bilang, saya orang beriman, Iya. tapi kita ndak mau menghadapi prosesnya Tuhan. Masalah ya iman itu ya harus menghadapi proses. Kemurnian iman kita tuh ditentukan dari selama kita menjalani proses Tuhan gitu loh. Iya. Dan katanya juga kok kesetiaan dari iman tuh menular loh kok katanya. Ya, jadi saya setuju karena kesetiaan itu bisa dilihat. Ya kan? Saya kasih contoh misalkan kalau di Alkitab itu Rut lah. Ya kan? Rut ini tidak akan jauh berbeda dari Daud. Ya kan? Dia salah satu neneknya lah. Ada garis keturunan, jadi Daud, Isai, Obed, baru Boas. Nah, Boas ini istrinya Rut. Nah, kalau bicara kesetiaan, Rut lah. Ya kan? Dia disuruh pulang sama mertuanya, tapi dia nak mau.
ya kan, dia tetap setia sama mertuanya. Ya mungkin melihat usia orang mertuanya yang sudah tua, pasti kan banyak sakit apa segala macam. Nah dia setia, orang bisa lihat ada hasilnya. Oh nih orang yang setia, pelayanan nih teman-teman nih yang sudah bantu persiapan, itu buah kesetiaan. Dan saya bisa lihat, ya kan, kita semua bisa lihat nih ada Bang Fandi, Egan dan yang lain-lain, kita bisa lihat kesetiaan. Bener sih kok. Nah. Jadi kalau itu tuh teman-teman, kesetiaan itu menular karena kesetiaan itu bisa kita lihat gitu kan dari hal-hal kecil seperti yang tadi udah kita bahas. Kalau kita bisa lihat orang-orang setia dengan hal kecil, kenapa kita enggak? Ya kan kok? Iya betul. Terus kok, aduh jujur lagi deh jadinya. Felis ya kok beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2020 sih. Felis, mood itu sangat-sangat mempengaruhi iman Felis loh kok. Ya, kok bisa begitu ya? Itu dia kok, kalau misalnya, aduh lagi malas nih. Udahlah nanti ujung-ujungnya nggak jadi. Itu kan kok, kenapa ada orang bilang iman tuh nggak boleh ditentukan oleh situasi kita. Ya kan kok? Karena situasi, ya kalau dilihat dari situasi manusia pasti sulit aja bawaannya. Ya. Ya kan kok? Gimana tuh kok? Ya jadi kalau bicara mengenai iman, kalau saya sih berpegangnya seperti gini ya. Kita punya iman, yaitu tadi tanggung jawab kita lah. Iman itu. Yang kedua adalah iman itu iman kita tuh hanya fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada situasi, pada mood, pada kondisi yang kita lihat. Oh, kayak Felis tadi itu kan, saya lagi malas dah pelayanan. Ya semua orang sih pasti mengalami gitu. Iya. Saya nggak usah munafik, saya pun juga sama. Cuma dari situlah kita belajar, ya kan? Itu tadi proses tadi ya kan? dari situlah kita belajar. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita nih, ya kita harus lalui. Dan nggak bisa, pilih-pilih. Tuhan, saya nak mau ini Tuhan, saya maunya yang ini. Nah sekarang Tuhan kasih beban yang dikasih sama orang, kita belum tentu kuat juga. Betul ya kan? kali. Karena masalah masing-masing orang sesuai dengan kekuatan kita. Mereka. Iya betul. Aduh. Jadi nggak bisa lah kalau kita, aduh ndak lah, saya ndak mau pelayanan, saya nak mau doa, saya nak mau baca Alkitab karena lagi ndak mood. Nah sekarang Tuhan bilang, ya udahlah, saya ndak usah kasih kamu nafas 1 menit karena saya lagi ndak mood. Kan juga nggak bisa, ya kan semuanya. Aduh, kalau Tuhan tergantung mood juga kacau kita nih kok. Karena kita sering kali melukai hati Tuhan. Iya. Ya kan kok. Kalau misalnya Tuhan, aduh, gua nggak mood sama lu 1 hari ini, udahlah. Ya kayak kok tadi nggak gua kasih lu 1 menit. 1 menit kok. Ini 3 detik nggak napas aja kayaknya. Iya kan kok. Iya. Nah, tapi luar biasa banget sih kok, dari ya tahun lalu sampai tahun sekarang Felis benar-benar, Felis pribadi ya kok, benar-benar diuji. Benar-benar Felis merasa, oh ini ya Tuhan prosesnya, oh ini ya yang Tuhan mau, oh ternyata ini gitu. Memang benar-benar dibentuk lah kok kalau Felis. Koko juga tadi dari usaha Koko ya kan. Koko harus temukan strategi-strategi untuk bisa bangkit lagi gitu. Gimana caranya? Oh kalau plan ini nggak jalan, berarti yang ini harus dijalankan. Kalau ini nggak bisa, harus ada yang ini lagi. Dan tadi yang Felis tangkap dari Koko, iman adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi teman-teman, setiap iman teman-teman itu, setiap kesetiaan teman-teman itu adalah tanggung jawab teman-teman sama Tuhan, bukan tanggung jawab Felis, bukan tanggung jawab Koprima. Begitu juga dengan iman Felis, itu adalah tanggung jawab Felis pribadi dengan Tuhan. Oke teman-teman, luar biasa banget sih kok hari ini. Thank you lah. Jadi intinya kita tetap harus jadi pejuang yang setia ya. Ya harus betul-betul fighter lah, petarung panah. Oke, mungkin teman-teman di luar sana mungkin sekarang yang usahanya masih sedikit sulit atau mungkin sekolahnya sekarang terhambat, teman-teman tetap harus semangat. Teman-teman tetap harus menjalankan semuanya dengan minta penyertaan Tuhan. Jangan sampai teman-teman itu tadi karena mood tadi itu, aduh
ini nggak bisa, udahlah nggak mood, nanti aja lah berdoa. Padahal teman-teman di saat-saat seperti ini ya kan kok, ini Tuhan tuh dekat loh dengan kita. Karena tadi apa tuh katanya kita seringkali jauh dari Tuhan kan kok, tapi Tuhan yang mendekatkan dirinya sama kita. Supaya apa kok Tuhan dekat sama kita? Supaya ya kita selalu berserah kepada Dia, dan Dia pun tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita sebetulnya kita merasa Tuhan tuh jauh, justru sebetulnya ketika kita jauh Dia tuh datang sama kita, dan Dia tuh tidak pernah lah mau menjauhi kita apa, meskipun kita kadang kacau juga hidup kita ya kan. Nggak bagus ya, Dia pasti dekat terus nah, seperti Daud. Pasti. Karena nggak ada yang namanya Tuhan jauh dari kita. Tuhan tuh cuma sejauh doa, teman-teman. Asik, mantap kali gitu kan. Oke, Kak. Thank you dan Thank you. Oh, sebelum tutup nih, closing statement dulu dong, Kak. Closing statement ya. Jadi ya mungkin saya akan tutup dengan closing statement. Dengar teman-teman, catat. Kesetiaan itu dasar kita untuk selalu bisa dan selalu berjalan di dalam Dia, dalam kesulitan, dalam senang, dalam ketawa, dalam duka cita. Kesetiaan itu menjadi dasar kita dalam mengikut Dia sampai kita dipanggil menghadap Dia, ya bersenang-senang sama Dia gitu. Dan iman itu merupakan dasar untuk kita bisa bertahan dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita. Jadi itu yang menurut saya harus menjadi pegangan kita supaya kita bisa terus setia di dalam Dia, dalam melayani maupun bertahan di dalam segala proses yang sudah Dia berikan sama kita. Oke, keren banget teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Wah, thank you banget kok. Thank you. Untuk sharingnya, untuk sharing tentang pejuang yang setia, karena pada saat ini memang pejuang setialah yang dibutuhkan untuk bisa mengajak teman-teman lain. Itu tadi kesetiaan menular kan teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat bagaimana orang-orang di sekeliling teman-teman setia, teman-teman harus termotivasi dengan hal itu. Oke. Kok mungkin kita bisa berdoa? Doa ya? Iya. Oke. Yuk, sebelum kita selesai mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat diskusi singkat Tuhan yang sudah kami dengar sama-sama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan bisa menjadi kekuatan kami, bisa menjadi rema dalam hidup kami, dalam kami menjalankan keseharian kami ya Bapa. Ajar kami terus Tuhan untuk bisa berpegang teguh Tuhan, berjalan dalam iman bersama Kristus, setia Tuhan seperti Kristus setia sampai Dia mati ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa belajar Tuhan dari Yesus Kristus dengan nilai-nilai pengajaran-pengajaran yang selalu Dia berikan Tuhan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, see you teman-teman. Thank you ya. Sampai ketemu lagi next time. Bye-bye. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online service TYC Padang dari awal sampai akhir. Saya yakin dan percaya melalui firman yang telah kita dengarkan secara bersama-sama akan menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Oh iya, saya juga menyambut teman-teman yang baru saja bergabung di ibadah online kita pada malam hari ini. Teman-teman adalah bagian dari keluarga besar TYC Padang. Sebelum diakhiri, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk ibadat TYC Sabtu depan tetap dilaksanakan secara online di channel YouTube TYC Padang jam 7 malam dan pastikan teman-teman dapat mengikutinya. Kedua, besok ibadah Super Sunday dilaksanakan jam 9 pagi di channel YouTube AFGF Padang. Ketiga, untuk iCare tetap dijalankan seperti biasa. Untuk jadwalnya dapat ditanyakan kepada iCare leadernya masing-masing. Sekian pengumuman yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.